Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Yang sakit semoga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya dan bisa bekerja kembali. Jangan lupa terus berusaha diiringi dengan doa. Ini ada cerita Mbak TKW Hongkong asal Indonesia ya guys. Mbaknya ini pernah sangat depresi, mengalami depresi gitu guys. Sampai mbaknya ini ingin mengakhiri hidupnya di rumah majikannya. Singkat cerita, nggak tahu kenapa setelah kejadian itu mbaknya ini dinyatakan finish dan mbaknya ini diperbolehkan pulang ke Indonesia kayak gitu guys. Kalau mbaknya ini ketahuan pernah mau mengakhiri hidup kan majikan jadi takut ya guys ya. Kita nggak pernah tahu masalahnya itu apa, tapi kalau tiba-tiba terulang lagi sampai kayak gitu lagi terus sampai meninggoy. Dan pastinya majikan itu takut ya guys. Masalah itu ya macam-macam ya guys. Di sini itu kebanyakan masalahnya tuh tentang utang piutang. Utang yang melebihi gaji kita angsurannya itu guys. Dan kita nggak pernah tahu ya masalahnya itu apa. Yang jelas depresi banyak masalah seperti itu guys. Dan urusan sama majikannya ini udah kelar, udah selesai dan mbaknya ini dibelikan tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia gitu guys. Nggak taunya mbaknya ini ketemulah sama mantan pacarnya guys. Ketemu sama mantan pacarnya dan mbaknya ini nggak jadi pulang ke Indonesia Raya. Karena si mantan pacar ini basa-basi lah, tanya kabar gimana-gimana. Terus akhirnya si mantan ini ngajakin mbaknya ini untuk tidur bareng lah, nempatin di kosan yang sama bersama si mantan ini. Dan nanti kepulangan kamu saya bantu urus, katanya seperti itu. Terus akhirnya mbaknya ini mau nggak jadi pulang ke Indonesia, terus akhirnya mau di kosannya si cowok ini ya guys. Setelah mbaknya ini percaya, merasa yakin kalau si cowok ini bakalan bantu, akhirnya mbaknya ngikut si cowok ini. Setelah mbaknya ngikut, nggak sesuai harapan guys. Si cowok ini tiba-tiba itu menghilang, pergi, nggak bisa dihubungi. Jadi jatuhnya bukannya memperbaiki keadaan, tapi malah memperkeruh, mempersulit, memperumit keadaan si mbaknya ini guys. Jadi kayak udah jatuh ketimpa tangga lagi. Kalau menjadi OS itu kan kerjanya nggak pasti guys. Kalau kita bisa dapat kerjaan itu ya, apa namanya, kerjaannya itu kita harus punya orang dalam kayak temen yang pasti yang bisa ngarahin kita untuk kerja kayak gitu. Memang gajinya itu besar ya guys ya, semua itu tergantung nasib, tapi kos-kosan di Hongkong ini loh sangat mahal guys. Ada kemarin Mbak TKW itu yang nyepil kamar di kosan di Hongkong itu harganya sekitar $3.000, sekitaran 6 juta duit Indonesia per bulannya. Belum makan sendiri ya guys kalau kita jadi OS, maksudnya kerja di luar. Kalau ikut majikan gaji kita itu sekitar 4.000, 5.000, 8 juta, 9 juta. Itu hanya dipotong buat liburan kita. Makan masih dikasih sama majikan walaupun banyak yang beli ya, kurangnya. Terus buat keluarga itu sisanya aja sedikit, tempat tinggal nggak bayar. Bahkan ada yang pas-pasan. Apalagi ini gitu loh guys. OS kerja nggak pasti, makan itu biaya sendiri, tempat tinggal biaya sendiri, menyukupi diri kita sendiri, kebutuhan diri kita sendiri. Intinya nggak enak lah guys kalau kita nggak bisa kerja terus gitu loh menjadi OS. Belum lagi kita itu takut sewaktu-waktu kita ini kena tangkap polisi. Waspada, khawatir itu pasti ya guys, jelas. Nyaman banget lah pastinya. Dan Mbaknya ini nggak sengaja ketemu teman lama sesama Mbak TKW Indo. Mereka sempat kontak-kontakan ya guys ya, kontak-kontakan dan nggak sengaja ketemu lagi. Mbaknya ini ada di rumah sakit, posisi tangan diikat, diisolasi kayak gitu loh guys. Karena Mbaknya ini dulunya pernah melakukan, mencoba untuk mengakhiri hidupnya, seperti itu guys. Dan setelah kejadian itu ya guys ya, Mbaknya ini merasa kehilangan kontak, lost contact gitu loh guys, nggak bisa dihubungi, nggak tahu Mbaknya ini kemana, kehilangan jejak lagi guys.
Dan nggak tahulah, semoga Mbaknya ini baik-baik saja, nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, dimudahkan urusannya, dan cepat pulang ke Indonesia kalau di Hong Kong ini udah tidak memungkinkan ya guys. Kerjaan itu nggak cuman di negara ini aja, di tempat lain juga banyak. Intinya seberat apapun masalahnya kita itu jangan sampai kita untuk mengakhiri. Tenangkan diri dulu, berpikirlah positif, semua akan baik-baik saja. Karena setiap masalah itu pasti ada solusinya ya guys. Semua itu tergantung cara kita berpikir aja untuk menyelesaikannya. Masalah rumit akan menjadi sangat ringan kalau kita berpikirnya positif dan semua baik-baik saja. Bukan berarti kita lepas dari tanggung jawab, itu enggak guys. Setidaknya kita harus bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Dan tanggung jawab itu pasti. Kayak hutang itu ya pasti harus dibayar. Pikiran yang stres itu tidak bisa menyelesaikan masalah guys. Memperkeruh iya.